Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Perkenalkan, nama saya Riki Dwi Kurniawan dari Fakultas Agama Islam, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, yang mana di sini saya ingin memaparkan dari sebuah mata kuliah, yakni sejarah Al-Quran, untuk memenuhi tugas akhir semester ya, yang bertemakan tentang asal-usul Al-Quranul Karim, yang mata kuliah sejarah Al-Quran yang dipandu oleh Dr. Kiai Haji Mufrid Sidki MH. Saja langsung asal-usul Al-Quran, sejarah dan penurunannya wahyu. Asal-usul Al-Quran, sejarah dan penurunannya wahyu. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu dari Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui proses perantara malaikat Jibril selama lebih dari 23 tahun. Proses penurunan Al-Quran ini terjadi dalam konteks sejarah yang sangat penting bagi umat Islam dan memiliki banyak lapisan makna, baik dalam aspek keimanan, sejarah maupun spiritual. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a, yang berarti membaca atau membaca dengan suara keras. Al-Quran berarti bacaan atau kitab yang dibaca. Bagi umat Islam, Al-Quran bukan hanya sekedar sebuah buku, tetapi merupakan petunjuk hidup yang sempurna dan terakhir dari Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah asal usul penurunan Al-Quranul Karim. Proses penurunan Al-Quran dimulai pada tahun 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun di Gua Hiro. Gua Hiro adalah sebuah gua yang terletak di Gunung Jabal Nur, sekitar 3 km dari kota Mekah. Pada saat itu, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-A'raf. Quran yang surat yang ke-96 ayat 1 sampai 5, yang dimulai dengan perintah Iqra, yang artinya bacalah. Wahyu pertama ini menandai dimulainya perjalanan panjang penurunan Al-Quran. Proses ini berlangsung selama lebih dari 2 dekade hingga tahun 632 Masehi, tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah masa penurunan wahyu. Al-Quran diturunkan dalam berbagai situasi dan kondisi, seringkali terkait dengan peristiwa atau pertanyaan yang dihadapi umat Islam pada waktu itu. Wahyu-wahyu tersebut turun di 2 tempat utama, yaitu yang pertama Mekah, ini fase Mekah, yaitu sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Wahyu yang diturunkan pada masa ini lebih banyak berbicara tentang masalah akidah, tauhid, peringatan tentang hari kiamat, dan pembentukan dasar-dasar moral dan etika. Selanjutnya adalah fase Madinah,
yaitu setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Wahyu yang turun pada fase ini lebih banyak berfokus pada masalah sosial, hukum, ya, peraturan umat Islam, dan hubungan antara umat Islam dengan umat lain, termasuk masalah perang dan perdamaian. Selanjutnya adalah metode penurunan wahyu. Penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW tidak dilakukan sekaligus. Wahyu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Kadang wahyu turun dalam bentuk ayat-ayat yang pendek dan langsung. Kadang pula dalam bentuk ayat-ayat yang panjang. Ada kalanya wahyu turun karena kejadian tertentu atau sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat atau umat Islam pada waktu itu. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dalam berbagai cara. Antara lain yang pertama adalah dalam bentuk suara yang jelas, seperti suara lonceng yang terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah dalam bentuk penampakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun jarang terjadi. Yang ketiga adalah bagaimana cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah melalui mimpi yang jelas kepada Nabi Muhammad SAW, atau namanya ru'ya. Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan wahyu yang diterima kepada para sahabat yang selanjutnya menghafalkannya dan menuliskan. Nabi wahyu-wahyu tersebut belum disusun dalam satu kitab yang utuh. Selanjutnya adalah pengumpulan dan penyusunan Al-Quran. Pada awalnya, Al-Quran hanya tersimpan dalam bentuk hafalan para sahabat dan tulisan di berbagai media seperti kulit, tulang, atau daun lontar. Namun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terjadi upaya untuk mengumpulkan dan menyusun wahyu-wahyu tersebut dalam bentuk kitab yang utuh. Pada zaman Abu Bakar, setelah pertempuran Yamamah tahun 11 Hijriah sampai 633 Masehi, atau tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi, yang menyebabkan banyak penghafal Al-Quran yang syahid, Umar bin Khattab menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan wahyu yang terpisah-pisah menjadi satu mushaf. Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi yang hafal Al-Quran, untuk memimpin proses pengumpulan ini. Selanjutnya ada di zaman Utsman, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yakni tahun 14 sampai 35 Hijriah, atau tepatnya 634 sampai 655 Masehi. Terjadi perbedaan dalam bacaan Al-Quran di berbagai wilayah Islam. Utsman kemudian memerintahkan penyusunan satu naskah Al-Quran yang baku dan standar, serta menyertakan salinannya ke berbagai wilayah. Naskah yang disalin ini dikenal dengan Mushaf Utsmani, yang menjadi acuan baku dalam bacaan Al-Quran di seluruh dunia Islam hingga saat ini. Selanjutnya adalah teks Al-Quran yang sampai kepada kita. Teks Al-Quran yang sampai kepada umat Islam saat ini adalah teks yang sama dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, tanpa ada perubahan atau penambahan. Hal ini diyakini karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya, surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran yang ada sekarang ini telah melalui proses penjagaan yang ketat, baik melalui penghafalan oleh umat Islam maupun melalui tulisan yang sangat hati-hati. Selanjutnya adalah keistimewaan Al-Quran atau kelebihan yang terdapat pada
Al-Qur'anul Karim. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan yang menjadikannya berbeda dari kitab-kitab yang lainnya, ya, dari kitab-kitab suci yang lainnya, baik dalam segi isi maupun pelestariannya. Yang pertama, kelebihan keistimewaan Al-Quran adalah keaslian yang terjaga. Al-Quran dijamin oleh Allah Ta'ala untuk tetap terjaga keasliannya. Hal ini tercermin dalam firman-Nya yang menyatakan bahwa Dia akan memelihara Al-Quran dan perubahan dan dari penyelewengan. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah kesempurnaan isi, ya, kandungan-kandungan pada ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran berisi petunjuk hidup yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak, ibadah, moralitas, hukum sosial, hingga ilmu pengetahuan. Al-Quran juga memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan umat manusia. Yang ketiga, keindahan bahasa. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang sangat indah dan kaya makna. Keindahan bahasa ini telah diakui oleh banyak ahli bahasa Arab. Bahkan mereka bukan beragama Islam. Keajaiban bahasa Al-Quran tetap menjadi salah satu bukti mukjizatnya. Selanjutnya yang terakhir, pelestarian melalui hafalan. Salah satu cara Al-Quran dilestarikan adalah melalui penghafalan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak sahabat yang menghafal Al-Quran dan tradisi ini berlanjut hingga saat ini. Ribuan bahkan jutaan orang di seluruh dunia menghafal Al-Quran. Lalu mushaf Al-Quran yang sampai kepada kita. Mushaf Al-Quran yang sampai kepada kita saat ini adalah salinan yang telah disepakati sebagai teks, ya, yang baku dan tidak berubah sejak masa Khalifah Utsman. Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah sama oleh yang dibaca oleh para Nabi Muhammad, yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Salah satu cara menjaga keasliannya adalah dengan penghafalan dan penulisan yang hati-hati oleh umat Islam sepanjang sejarah. Terakhir adalah penutupan dan kesimpulan. Asal-usul Al-Quran melibatkan proses yang sangat panjang dan penuh makna. Mulai dari penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, pengumpulan wahyu-wahyu tersebut pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman, hingga sampai kepada kita dalam bentuk yang sama seperti yang diterima oleh Nabi Muhammad. Al-Quran bukan sekedar kitab suci, tetapi merupakan pedoman hidup yang harus dipahami dan diamalkan. Mulai dari penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, pengumpulan wahyu-wahyu tersebut pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman, hingga sampai kepada kita dalam bentuk yang sama seperti yang diterima oleh Nabi Muhammad. Al-Quran bukan sekedar kitab suci, tetapi merupakan pedoman hidup yang harus dipahami dan diamalkan oleh umat Islam sepanjang masa. Dan penting untuk diingat, Al-Quran adalah wahyu yang langsung dari Allah Ta'ala, dan karena itu ia dianggap sebagai sumber petunjuk hidup yang paling utama bagi umat Islam di seluruh dunia. Demikian yang bisa saya paparkan tentang materi asal-usul Al-Quran. Kurang lebihnya, wal afwa wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.